Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita, selamat pagi, good morning, sugeng enjing. Malam-malam tetap selamat pagi. Sahabat 3R, sahabat lingkungan, sahabat gunung, sahabat sungai, sahabat bumi, dimanapun Anda berada. Kali ini kita ketemu sama relawan-relawan. Ini relawan dari Ponorogo, Mas Popey. Wah, gimana kabarnya Mas Popey? Kabar baik. Alhamdulillah. Kita kesempatan ini kita musim hujan, Mas Popey. Musim hujan, banjir, longsor. Kalau banjir di kota banyak sampahnya. Nah, ini kita Mas Popey kan sebagai relawan kemanusiaan yang setiap saat ada banjir, ada longsor mesti datang karena panggilan kemanusiaan. Kita mau tahu, katanya dulu Mas Popey itu sebagai pencetus Satgas Sungai di Ponorogo. Wah, luar biasa. Anak ingin berubah, membangun peradaban sungai ya, karena sungai untuk membangun peradaban manusia. Ini gimana kisahnya, suka dukanya seperti apa ya? Oke. Terima kasih waktunya. Jadi begini, gagasan tentang relawan Satgas Sungai itu memang dari kita dulu. Iya. Kita menggandeng pemerintah, khususnya dengan Bapak Bupati waktu itu. Oh iya. Jadi karena kalau hanya relawan saja kita juga tidak maksimal. Tidak mampu dalam arti menyikapi tentang orang membuang sampah di sungai terutama. Orang membuang sampah. Iya, betul. Jadi tugas kita sebagai Satgas Sungai, relawan sungai itu gini awalnya seperti itu. Iya. Saya belakang rumah saya itu kan sungai. Oh iya. Di belakang rumah saya itu sungai. 50 meter ya? Ada ya 50. Sekitar 100 meter. 100 meter. Nah itu saya sering melihat orang membuang sampah di sungai. Itu mulai dari pampers, sampah plastik, dan sampah dapur juga dibuang di sungai. Lah yang paling bikin kita risih itu kan dari sampah pampers. Jadi waktu itu tak tegur sekali, 2 kali, ternyata itu orangnya berbeda-beda. Akhirnya kita kan punya inisiatif, kalau saya menegur sendirian itu kan jelas tidak mampu untuk lingkup seluruh wilayah Ponorogo. Makanya kita bentuklah Satgas Sungai. Itu yang di dalamnya banyak sekali relawan dari setiap kecamatan di Ponorogo ada. Jadi dari 21 kecamatan itu kita punya relawan semua di situ. Iya. Tugas mereka sebenarnya bukan tugas ya. Jadi kalau mereka melihat orang membuang sampah, itu melaporkan kepada kepala desa setempat untuk memberikan tindakan. Dalam arti memang tindakannya belum berupa sanksi ya, teguran, berupa teguran. Jadi relawan kita yang berada di kecamatan-kecamatan di seluruh Ponorogo itu, mereka kalau melihat ada orang membuang sampah, 1 membuang sampah, 2 itu meracun ikan. Kegiatan meracun ikan. 3 dengan menangkap ikan dengan pakai strum. Itu kan sangat merusak ekosistem sungai. Betul. Berangkat dari kepedulian kita tentang lingkungan yang semakin hari bukannya malah dengan SDM masyarakat ya, bukan kita itu sebenarnya oknum ya, bukan masyarakat ya. Masyarakat juga banyak yang peduli. Tapi yang tidak peduli kan juga ada oknumnya. Makanya untuk
membuat mereka jera untuk membuang sampah, meracun ikan, menyetrum ikan, itu kita buatkan relawan Satgas Sungai yang pada umumnya mereka akan memberikan teguran kepada masyarakat. Memang tidak ada sanksi di sini. Kenapa? Karena perdanya memang sudah ada, tapi tugas relawan kan hanya sebagai Mengawasi ya. mengawasi, Mungkin, menegur. Kalau memberikan sanksi kita tidak bisa secara hukum. Yang wajib yang bisa memberikan itu kan polisi memberikan sanksi. iya, Lah, tapi kalau memang sudah orang itu bebal ya kita laporkan ke polisi. iya, Kita laporkan ke LH, Iya. mereka yang bisa menindak. iya, iya. Maka dari itu terbentuklah Satgas Sungai yang sekretariatnya itu sementara masih di tempat saya. Alhamdulillah, berarti ini di posnya relawan Satgas Sungai gitu ya. Betul. Ah. Jadi selama giat kita setiap Iya. musim penghujan Iya, kita itu survei sungai mana yang mungkin terjadi banjir, iya, seperti wilayah Brotonegara, Iya. wilayah Paju. Kenapa kok seperti itu? Ya kita memang tidak bisa ngapa-ngapain sih di situ. iya, Ya kita cuman membantu mensosialisasikan kepada masyarakat jangan sampai membuang sampah di sungai. Terus terutama ini yang mempunyai lahan di wilayah bibir sungai itu kan memang tanamannya pohon bambu. iya, Pohon bambu kalau sudah gede barongannya itu ya Ah. paling tidak agak dikurangi biar tanahnya tidak ikut jatuh ke sungai karena terlalu Iya. banyak beban. iya, Ya kita membantu seperti itu, Hmm. mensosialisasikan, Pak ini kalau tidak dipotong, tidak dikurangi nanti malah tanahnya jatuh ke sungai, lahan jenengan juga berkurang. Iya. Termasuk seperti itu. Memang itu bukan ranah kita, Iya. tapi paling tidak dalam Mengarahkan, hati ya. kita Hmm. kalau seperti ini, kalau bambu sudah jatuh ke sungai itu akan membuat penyumbatan dan pada akhirnya kemana ya banjir. Terus ya pada intinya Satgas Sungai itu kita tidak bisa bekerja sendiri. Nanti kalau sudah ada temuan-temuan kenapa wilayah banjir di daerah sini gitu kan, Iya, kita laporkan ke LH. Sebenarnya itu juga LH sudah seperti itu. iya, Kita menyambung lidah rakyat. Hmm. Bagaimana solusinya? Apakah ini sungainya harus dikeruk? iya, Terus harus seperti apa? Yang tugasnya LH loh ya. Kalau tugas masyarakat, ya jangan sampai buang sampah di sungai, buanglah sampah pada tempatnya. iya. Seperti itu Pak Ade. Oke, berarti saya itu ngonten tentang sampah itu datang ke sini tuh pas gitu. Bisa Kita sama-sama untuk apa namanya membangun peradaban bersih gitu ya. tuh, Jadi, ya, kita seperti itu. Nah, soalnya kita kan setiap saat ketika kita ngonten, kita ada di lampu merah, kita ada di bis, kita ada di sekolah, belum, kita mau masuk sekolah kemarin belum bisa katanya, apa masih proses katanya, padahal kita ngonten apa adanya, nggak ada edit-editan, nggak ada setting-settingan. Oke, Iya. siap. Sewaktu-waktu datang ya itu di situ, kalau boleh ya langsung, kalau enggak ya sudah itu. Jadi kita tidak menutup-nutupi karena kita edukasi kepada masyarakat. Pesan kita Mas Bobe, setiap kita ngonten itu hanya dua. Apa Pak? Pesannya yang pertama itu jalan itu bukan tempat sampah. Terus hormati pengguna jalan yang lain, buang sampah pada tempatnya. Yang satu. Yang kedua, pas ini untuk Satgas Sungai. Sungai bukan tempat sampah, karena sungai untuk membangun peradaban manusia, buang sampah pada tempatnya. Itu kita sampaikan di setiap kita Siap. ngamen subscribe. Oke. Sekarang waktunya ngamen subscribe, nggak Oke, ada siap. apa namanya prank-prankan ya. Oke. Sekarang nggak ada zaman prank-prankan, langsung Oke, jangan lupa subscribe Sarjana apa? 3R. Sarjana 3R Iya. dengan Bapak Arianto. Berarti
YouTube-nya linknya Sarjana 3R. Sarjana 3R. Oke. Jangan lupa subscribe dan jempol. Oke, terima kasih. Jadi gini Pak RT, mungkin Satgas Sungai berdiri hanya untuk memberikan himbauan kepada masyarakat saja gitu. Iya. Tapi untuk urusan pengelolaan memang kan panjenengan sebagai pelaku yang Sarjana 3R itu tadi. Oh, pengelolaan piye? Ya, pengelolaan mulai sampah Pempres terutama. Yang paling menyedihkan itu sampah Pempres karena tidak terurai dalam waktu 1-2 tahun. Iya. Dan kalau sudah di sungai banyak sekali, dan kita itu juga mau ke sungai juga sekarang jijik. Iya. Pasti mau mandi. Kalau dulu kan kita mandi di kali ya. Waktu saya kecil ya tempat bermain kita cuma sungai. Iya, kita mandi di kali. Mandi di kali, bermain di sungai. Jadi sungai sekarang itu banyak Pampers ya. Sekarang banyak Pampers. Kita mau nyemplung aja wis mikir-mikir lah. Ini kita juga menggandeng, jangan salah Pak RT. Iya. Kita juga menggandeng para pemancing. Oh iya, mancing ini para pemancing mania. Mancing mania ini. Kita menggandeng mereka satu, ya toh, membantu mensosialisasikan tentang jangan membuang sampah di sungai. Ya. Kenapa? Yang paling sering melihat orang buang sampah di sungai daripada kita itu malah teman-teman dari pemancing. Satu, pemancing itu juga susah kalau orang buang sampah bakpok-bakpok ke sungai. Satu, kalau pancingnya nyantol di Pempes itu pasti senanya putus. Wah, kemarin saya mancing ceritanya. Mancing di urung-urung. Oke, ya. Terus ceritanya gini, tak kira dapat ikan, dapatnya tas kresek. Nah, pas konten itu jadi nggak saya tinggal. Oke. Tas kresek itu kalau sudah kena air, biarpun tidak ada isinya, tapi isinya kan air. Itu sekali pancing nyantol diangkat itu kan berat, Pak. Berat sekali memang. Akhirnya senar putus. Iya kan? Nah, mereka juga susah juga kan pemancing. Iya. Terus kedua, itu membuat pemancing rugi. Pancingnya pada hilang karena nyantol di Pempres, di kresek dan lain sebagainya. Kedua, orang asik mancing, ikan sudah mendekat ke umpan. Ada orang membuang sampah di sungai, mabuk, ikan lari lagi. Itu pasti mengganggu konsentrasi ikan, ya kan? Dan juga mengganggu konsentrasi pemancing. Pasti akan keluar kata-kata yang tidak sedap di telinga. Pasti itu pemancing pasti akan seperti itu. Makanya kita juga menggandeng pemancing bahwasanya ayolah Mas, saya bilangnya seperti itu. Untuk mengurangi masyarakat membuang sampah di sungai, ayo kita tegur. Dan kita juga menjaga lingkungan. Jenengan sebagai pemancing satu nyaman. Ikan kalau kena Pempres, kena sampah, apalagi yang mungkin ada sampah yang mengandung racun rumah tangga itu kan ada. Mereka membuangnya di sungai biar bagi mereka membuang limbah rumah tangga mungkin yang air keras atau porstek yang sudah kadaluarsa dibuang, mereka sudah aman bagi mereka. Tapi itu akan mengorbankan ekosistem di sungai. Nah, maka dari itu ayolah buat masyarakat Ponorogo ini yang masih membuat sampah di sungai, oknum-oknum yang masih membuang sampah di sungai, ayo mulai sekarang tanamkan di diri Anda bahwasanya sungai bukan tempat sampah. Jalan bukan tempat sampah. Tempat sampah itu ada tempatnya di setiap kota, di setiap pojok-pojok kota pasti ada. Taman termasuk. Ya, di taman-taman, terus di tempat-tempat seperti TPST. Ya, itu kan ada tempat buangan sampah di situ, pemilahan sampah. TPS atau di TPS atau mungkin langsung ke TPA-nya. Yang banyak. Yang tempatnya masih lebar. Tapi sekarang sudah menjadi gunung. Nah, itu tugas panjenengan. Bukan sebagai tugas sarjana 3R. Ya, maksudnya memberikan ide enaknya sampah ini buat apa. Nah, ini Bapak Bupati memang mencanangkan dibuat briket. Gitu. Iya kan Pak RT kan? Wah, briket itu berat loh. Makanya entah seperti beratnya apa. Gini, kan sudah tahu sampah rumah tangga kan campur. Betul. Nah, briket itu kan organik. Betul. Nah,
kalau bercampur dengan pempes dengan plastik. itu terus padahal itu untuk membakar dalam satu ruangan, terus itu gimana efeknya? Oh ya, berarti kan Nah, kalau itu mungkin hampir di setiap daerah itu didel dulu karena mengalami kendala seperti itu. Iya. Satu, kalau dipilah oh, sepertinya nggak mungkin harus Pak RT ya. kompos, Harus kompos. kompos itu. Oke. Nah kalau briket khusus yang organik 100% memang harus bukan sampah rumah tangga. Cuman memang kendalanya di kompos itu memang harganya rendah gitu. Oh, berarti harga jualnya murah. Harga jualnya murah. Dengan kos produksinya enggak Sama, kos produksinya di briket juga sama. Karena kan penyusutan gitu. Hampir sama. Iya, iya. Sudah susutnya sama, kan lebih kering malah lebih banyak. Tapi gini, Nah, dari biaya produksi dan penjualan bisa nggak menutupi biaya operasional itu? kalau untuk kompos itu harus subsidi silang. Kalau murni Nggak mampu ya. nggak mampu. Berarti nek Kalau nggarap orang itu rugi kan, rugi. maksudnya Iya. istilahnya seperti itu kan. Rugi. Nah, berarti harus ada solusi-solusi yang lain. Ya itu subsidi silang namanya. Tuh. Misalnya saya seorang pengolah sampah di TPST atau TPS 3R dimanapun berada gitu. Kalau murni kompos itu memang agak apa namanya, itu tadi biaya kosnya itu tidak sebanding dengan harga jualnya. Karena sebesar TPST ada itu yang pondok kemarin kita malah dikasih tahu dari monitoring Jakarta, Mas sampean iki iso biaya operasional sakmene kok nutut kan. Padahal di TPST sana itu manajemennya bagus, setiap bulannya Setiap bulannya harga yang dijual lamanya itu mesti kurang untuk menggaji karyawan gitu. Oke, berarti tetap harus ada campur tangan pemerintah ya. Iya. Jadi biar Satu ya, kedua subsidi silang. Subsidi silang itu tidak harus apa namanya? Tidak harus itu loh. Dari stimulus pemerintah. Subsidi silang itu dari warga. Pengambilan warga itu. Oh, berarti gini, Ya. orang membuang sampah membayar maksudnya. Iya, kalau nggak membayar ada infak kebersihan seperti itu. Kan namanya benar ada hak, ada apa tanggung jawab dan kewajiban. Oke. Haknya membuang sampah di tempat. Tanggung jawabnya ini tempatnya ya dimasukin. Lah kewajibannya membuang apa? Lah itu ya harus dipenuhi itu. Oke. Iya. Berarti seperti itu masyarakat Ponorogo ya. Iya. Jadi sampah itu kalau dikelola dengan baik dan benar dengan manajemen yang baik pun Iya. ternyata tidak mampu untuk menutup biaya operasional. Iya. Nah, ini dari pelaku Iya. ada permintaan seperti itu. Bagaimana enaknya kan seperti itu Iya, kan? pengen. Dan itu harus Yang kita harus saling menyadari Iya memang. bahwasanya saya sebagai masyarakat, Ah, saya punya sampah iya. plastik, sampah dapur, sampah Iya. rumah tangga. Iya. Berarti saya kalau kalau membuang sampah di TPS Yang itu ada R, yang infaknya. ada R-nya. Oh, yang ada R-nya. 3 R-nya gitu. Nah, berarti ada Itu kan infak. swadaya gitu. Oh, seperti itu. Kalau TPS itu kan enggak, tempat pembuangan sampah sementara. Itu yang ambil dari pemerintah daerah. Ada yang nunggu, ada yang itu kan semua digaji sama pemerintah. Oke, berarti gini. Memang sampah itu masalah pelik. Ya dikatakan pelik juga enggak pelik sih sebenarnya, cuman tapi dengan yang terjadi selama ini ternyata sampah yang dibuang masyarakat itu untuk dijadikan komoditi lagi, entah itu briket atau apapun, atau kompos, ternyata dijual ke pasaran tidak mencukupi, hasilnya tidak mencukupi biaya produksi. Berarti ya kita sebagai masyarakat mungkin ya yang keberatan pasti ada, yang tidak keberatan juga pasti banyak. Jadi mungkin bagi masyarakat yang gini Pak RT ya, bagi masyarakat yang kurang mampu ya biarkan. Jadi makanya infak, yang merasa mampu ya berinfaklah sesuai kemampuan. Seperti itu berarti ya. Itu yang di TPS
3 3 R. R, yang ada pokoknya ada 3 R-nya lah. Oke. Beda dengan TPS. Itu teknis di lapangan. Iya. Kalau buang sampah. Nah, kalau kita sebagai Satgas Sungai memang himbauan kita kepada masyarakat Ponorogo bahwasanya buanglah sampah pada tempatnya. Itu saja Iya. permintaannya. Karena sungai bukan tempat sampah, karena sungai untuk membangun peradaban manusia. Kita juga melihat dari zaman dulu, Iya, kerajaan-kerajaan, terus pemukiman-pemukiman pasti berada di sekitar wilayah sungai. iya, Iya kan? nggak cuman kerajaan, pesantren. Jadi coba telusuri, namanya pesantren itu kan tidak ada pesantren lahir di tengah kota zaman dulu. Satu, mesti dekat mata air, dekat sungai, ya toh. Ya mungkin itu salah satu, Karena air begitu penting kan. air itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Kalau sungai tercemar, ya kan, di waktu kita musim kemarau, Iya, musim kemarau debit air sedikit di sungai. iya. Kalau sungainya penuh Nah sampah, itu, kita bisa mengolah air untuk dibuat air minum, mengolah sampah air kotor menjadi air minum, iya, bisa kan? Bisa. Pakai alat. Nah, Apa itu namanya, RO ya, alatnya untuk mengolah air iya, dari air kotor menjadi air bersih. iya. Pokoknya Tapi ada kalau- penyulingan lah bahasa. Tapi bahasanya. kita sebagai masyarakat, kita ngambil air di sungai dengan banyak pempres, terus kita olah pakai saringan. Ya masih Tapi tetap, mindset kita waduh ini tadi ngambilnya di dekat pempres, itu pasti kita nggak mau minum. iyalah. Ayo, biarpun air itu sudah bersih. Betul. Karena kita waktu mengambil tuh, wah di situ ada pempres, di sana ada pempres, kita ngambil di ember, kita olah, mau minum wes, ngeri juga. Iya, tetap ngambilnya paling caranya higienis dari mata air gitu ya. Kalau di sungai sudah, Betul. gitu Makanya kalau gimana itu. kalau sungai bersih, kita kan memanfaatkan loh. Waktu saya kecil, kita mandi juga nggak gini ya, kita nggak merasa jijik. Enggak jijik. Dan kita makan ikan yang dari sungai, dari hasil pemancing atau apa, zaman dulu nggak pernah jijik. Sekarang kita mau makan ikan, kalau saya hari ini itu kalau saya memancing ya, sampai sekarang kan juga saya masih, kegiatan saya juga memancing, kalau ada waktu luang kan memancing. Iya. Itu ikan nggak saya langsung masak, Pak RT. Oh gitu. Tak tandu di kolam dulu. Setelah beberapa hari di kolam kita kasih makan, kotoran bersih ya baru kita Biar steril masak. bahasanya. Itu di mindset kita sudah seperti itu. Makanya dengan sungai yang seperti ini, wah ikannya mesti tercemar ini. Dan dulu ada kejadian Pak RT waktu masih rumah sakit di Niten sini ya. Ada teman mancing dapat ikan gabus, ikan kutuk bahasa di sini. Ikan kutuk. Lah itu waktu mau dimasak ya dibelah perutnya, mau dimasak, itu di dalam ada perban. Itu zaman dulu tapi. Ada perban, ada plastiknya. Iya. Nah kita kalau sudah seperti itu mau makan kan yo, Nah, jelas nggak mungkin. Secara mindset kita sudah jijik dengan hal seperti itu. terus Akhirnya itu dibuang, kasihkan kucing. kita juga dapat pengalaman dari sesama teman relawan. Kita juga praktisi lingkungan, sama-sama praktisi lingkungan. Itu menurut penelitian, itu praktisi sungai itu. Ketika misal ada obat apa semua dibuang di kali, itu ternyata bisa membuat ikan itu berubah jenis kelamin. Oh seperti itu, bermutasi berarti ya. Iya, tadinya laki-laki, pokoknya lanang ngono. Pejantan. Pejantan ya bahasanya. Aduh, angel. Jadi betina. Jadi betina. Banji berarti Pak RT? Iya. Oh seperti itu. Itu Nah, penelitian itu. Jadi bukan omong kosong itu. Berarti tidak hanya manusia aja ya. Iya. Aku ya ketawa. Ini susah ini. Kita kalau sudah masuk ke ranah itu susah.
biar tim ahli yang itu ya. Ah, ah. Cuman ini kan pengalaman harus disampaikan gitu ya. Betul. Jadi kalau saya nggak berani ngomong kalau sudah seperti itu. Yang ide Satgas Sungai Ah, berdiri ya intinya kita itu sebagai pecinta lingkungan, iya, kita membantu pemerintah untuk mensosialisasikan bagaimana hidup yang baik dan benar biar ekosistem kita terjaga. betul. Ah, Salah satunya ya tidak membuang sampah di sungai. Dan ah, kita juga penggiat lingkungan, jadi kita setiap musim penghujan, awal musim penghujan, kita melakukan penghijauan. Ini iya. sedikit promo tentang penghijauan Pak RT Iya, ya. nanti kita ke Ah, sana. Kalau sudah ngonten sampah selesai kita ke lingkungan. oke, siap. Jadi Pokoknya sampaikan dulu kita sampahnya. eh, selain sampah kita juga tukang mengadakan penghijauan. Jadi Iya, tenang saja kita nanti nanam pohon. Apalagi ayo oke. kita kerjakan. Maka Pokoknya dari berbau lingkungan hidup. Ayo hari ya. iya. Nah, jadi kalau dengan Satgas Sungai sudah selesai ini berarti. Iya, sudah selesai. Karena keinginan Satgas Sungai itu cuma satu. Kita tetap Sungai gitu. bersih dari sampah. Iya, intinya. Sungai tidak boleh diracun Ah, dengan pakai racun ikan. iya, Itu akan membunuh ekosistem. membunuh ekosistem. Disetrum. Disetrum juga membunuh bayi-bayi yang Ya, masih harusnya kecil. bisa Baru loer gitu dewasa. ya. Wek, gitu. Iya. Akhirnya mereka mati karena Ah, ikan masih kecil itu nggak kuat, masih rentan. iya, Nah, itu pada akhirnya akan bikin ikan punah. iya. Dan yang ini hari ini di belakang saya, di belakang rumah saya yang ikan Iya. sudah punah. Ikan Itu apa itu? ikan gogoripo. Bentuknya seperti apa itu? Seperti garingan kecil cuman segini Pak RT. Oh, Sebesar jari. jari. Itu seperti Water garingan ya? Water. bintik-bintik, bukan, ada patilnya kecil. Oh, Ikannya kalau untuk akuarium bagus itu, warnanya coklat. Ada jenenge- bintik-bintik hitam. jenenge apa nang nggonku ya? Nang Kebumen jenenge. Sahabat Kebumen, ngapa-ngapa? Anu ngono kuwi jenenge iwak apa? Nah, itu salah satu eh, sungai zaman masa kecil saya sering kan diracun pakai Iya. potas zaman dulu. Dan waktu dulu sebelum saya Oh, kating. Kating ya. Jenenge kating nang nggonku jenenge. cutting, Iya. loh ada iwak keting tapi bukan, kalau di sini keting ada Pak, Oh, tapi keting. jenisnya berbeda dengan gogoripo itu. Oh, Kan keting itu ada. kan kayak lele kecil. Mm-mm. Kuwi kating nggonku. Oh di sana keting. Iya. Kalau di sini keting itu beda lagi. Oh, beda lagi. Oh, Maka dari itu sudah ada yang punah itu. iya. Terus satu itu, kedua itu ini udang, jenis udang. Ada udang yang namanya jotong. Waktu saya masih kecil, udang jotong itu dia punya cakar yang besar Pak. Oh, Punya capit yang besar. iya. Itu sekarang saya tidak pernah menemukan. Saya juga sering mencari udang dengan cara pakai bubu. Iya, Pakai jaring lah bahasanya. kita jebak pakai bubu gitu kan, kita mencari udang. Iya. Lah udang zaman dulu waktu saya kecil, kita bubu itu membuat dari ceting. Ah, Tempat nasi itu Pak RT yang kecil segini. iya iya iya. Nah, itu bisa hampir penuh Pak RT. Wah. Itu dalam waktu setengah jam. Jadi kita cemplungkan setengah jam, kita kasih umpan. Nah, Kita sekarang angkat hampir penuh. Sekarang saya tinggal sehari paling cuma dapat 30 ekor. berarti Itu pun jauh itu ya. itu pun kecil-kecil Pak RT. Oh, Sekelingking enggak ada. iya. Udang kecil-kecil. Lah udang jotong itu enggak pernah ketemu saya sampai sekarang. Ya mungkin di tempat lain masih ada, tapi di belakang rumah saya itu itu sudah ya? enggak Iya. pernah menemukan yang namanya udang jotong. Sama lele Jawa asli endemik belakang sungai ya kan. Ya, lele Jawa. Lele Jawa. Dulu ada lele warnanya coklat. Ah, Dia bodinya lentur, kecil. kecil. Nah, memang tidak Nggak bisa tidak besar, sebesar tidak sebesar lele-lele dumbo Pak RT. Iya. Tapi lele itu kalau matil kena kulit, kena tangan atau kaki, sakitnya minta ampun kalau lele yang itu. Oh, iya. Nah itu sekarang saya juga lele Jawa itu ada dua jenis. Yang satu hitam ke abu-abuan, Iya. bintik-bintik. Iya. Yang satu warnanya coklat. Oh iya iya. Jadi iya. coklat kayak ikan selili, Ah. hampir seperti mirip ikan selili, cuman itu lele. Nah itu sekarang sudah nggak pernah menemukan. Berarti habitat-habitat itu sekarang punah.
mungkin Ya mungkin di tempat lain masih ada, cuman yang di belakang saya sudah selesai. Salah satunya disetrum, diobat kan ya. Betul. Kalau Terus, mancing silahkan. ah. Sebenarnya sungai itu dengan mancing itu juga sebuah hiburan. Iya. Dan Iya. sungai sering ada orang Kalau mancing. mancing kan melatih kita sabar itu. Betul, sabar. Agama Tapi kan memancing juga membuat orang tidak bisa maju, Pak RT. kenapa? Nah, kalau maju nyemplung, Pak RT. Iso wae. Iya, karena melatih kesabaran. Wong ning agama yo diajari kesabaran ngene. Jarene Pak Kiai, jarene Gus-gus kan ngono iki. Jadi awake dhewe iki kon sabar, terus nguatne kesabarane ben entuk agar kita beruntung gitu. Oke. Katanya seperti itu. Itu sabar bagi pemancing, tapi tidak sabar bagi yang istri di rumah, Pak RT, biasanya, Pak RT. Lah aku kan menghilangkan stres katanya. Oke. Kalau mancing. Lah ini satu, pemancing bisa jadi sabar ya, mungkin temperamen. Nah, tapi yang istri di rumah ini bagaimana ini? Ini nasibnya juga harus dipikirkan, Pak RT. Yang penting di rumah kan dikasih gini loh. Oke. Nah, seperti itu. Jadi jangan lupa buat pemancing. Jangan cuma hanya sabar menunggu mancing, jangan lupa bekerja. Nah, biar itu. bisa mengasih nafkah buat istri. Iya kan. Sebelum mancing kasih ini dulu sama istri. Nah, baru kita mancing 1 hari 2 hari. Oh, enggak apa-apa 2 hari ya. Enggak apa-apa. Oke. Kan hiburan gitu loh. Siap. Daripada hiburan ke tempat-tempat anu loh. Anu piye? Enggak tahu. Saya belum pernah. Oke. Sudah ini apalagi Pak RT? Oke, itu aja Sudah, mungkin kan? pertemuan kali ini. Nanti kita akan ketemu lagi mungkin pas kita bersama nanti Satgas Sungai pas ada di kali apa kita nanam di tengah hutan yang sudah gondol gitu hutannya, kita bisa ngonten di sana lagi. Kesimpulannya adalah sungai bukan tempat sampah, karena sungai untuk membangun peradaban manusia. Buang sampah pada tempatnya. Tambahan lagi mungkin? Cuman salam lestari. Salam lestari. Okay. Terima kasih sahabat 3R, sahabat lingkungan, sahabat gunung, sahabat sungai, sahabat bumi. Kali ini kita undur diri. Salam kita, selamat pagi, good morning, sugeng enjing. Horas.